Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah beserta pemirsa? Kami selalu berdoa kepada Allah semoga ibu-ibu, pemirsa dan kita sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam barakah dan dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, jelang bulan suci Ramadan, kita akan mengkaji tentang kemuliaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa ini adalah kewajiban untuk setiap muslim, kewajiban yang Allah berikan, dan Ramadan adalah bulan di mana kewajiban itu harus kita laksanakan. Kemuliaan bulan ini, bulan di mana Allah wajibkan kita berpuasa, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menjelaskan baginda Rasulullah berdoa menyambut dan memohon kepada Allah agar diberkahi dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Ahmad, baginda Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah pula kami di bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentu permohonan ini karena melihat kemuliaan Ramadan sebagai bulan yang penuh barakah. Bulan Ramadan banyak mempunyai kemuliaan. Di antaranya dalam ayat Al-Quran, bulan di mana bulan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah di antara kemuliaan bulan Ramadan. Siangnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, dengan amalan-amalan lainnya. Malamnya kita gunakan untuk menghidupkan dengan qiyamul lail atau salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang lain yang bisa kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
idza jaa ramadhana, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu tangan-tangan manusia. Makna dari hadis ini, ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tangan syaitan dibelenggu, menunjukkan begitu mudahnya manusia, seorang mukmin muslim melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak ketika Ramadan, masjid-masjid penuh. Kotak amal sedekah meningkat pendapatannya. Setiap orang begitu mudah melakukan kebaikan. Pelaku maksiat enggan untuk melakukan kemaksiatan. Maka inilah berkah adanya kemuliaan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini hendaknya kita jadikan bulan kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan Al-Quran sebagai kemuliaan umat muslim. Jangan kita tinggalkan Al-Quran sebagai bacaan kita dari setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Al-Quran akan memberikan syafaat untuk mereka yang membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat untuk mereka yang membacanya. Syafaat artinya memberikan pertolongan. Syafaat terjadi bila Allah menghendaki untuk diberikannya pertolongan. Allah meridhoi orang yang memberikan pertolongan, dan Allah meridhoi pula orang yang diberikan pertolongan. Berbeda dengan istilah wasilah. Wasilah adalah menjadi sabab. Seperti disebutkan, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa? Yang membacanya, kepada sahabatnya. Sahabat ini dianggap sebagai orang yang membaca. Kemudian karena, nah ini wasilah atau karena sebab ia membaca Al-Quran, dia mendapatkan syafaat. Sering kita jadikanlah atau sering kita memohon kepada Allah, setelah kita membaca Al-Quran, bermohonlah kepada Allah, dijadikan wasilah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan tentang as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar. Wahai Tuhanku, orang ini mencegah tidak makan dan mencegah diri dari nafsunya pada siang hari karenaku. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata pula Al-Quran, mana'tuhun nauma bil laili, saya telah menghalanginya ia dari tidur malam. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala, baginda Rasulullah kemudian menjelaskan, fayusyaffa'ani, maka Al-Quran dan puasa diizinkan untuk memberikan syafaat. Apakah kita ingin mendapatkan syafaat dari Quran dan syafaat dari puasa? Jawabannya pasti.
Maka daripada itu, mari kita jadikan puasa kita benar-benar puasa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Wasiyamu junnatun," dan puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, bila salah seorang di antara kalian berada pada hari puasa, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah ia berbuat sia-sia dan janganlah ia banyak mendebat. Tinggalkan yang sia-sia, tinggalkan perdebatan yang bisa menjadikan kemarahan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang lain mencercanya atau memusuhinya, hendaklah ia berkata, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Inilah kehati-hatian seorang mukmin. Bagaimana agar puasanya itu benar-benar memberikan kemanfaatan untuk dirinya, menjaga nilai-nilai pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosanya. Janganlah kita menjadi orang yang bertemu dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun, bertemu dengan Ramadan, menjalankan puasa di dalamnya, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir-akhir Sa'ban ini kita sudah menata diri untuk menyambut Ramadan dengan segenap daya yang kita miliki, memohon pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan agar dipertemukan dengan Ramadan, memohon kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, dan memohon kepada Allah agar kita menjalani Ramadan, menjalani puasa dan ibadah di dalamnya penuh dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan yang selalu kita sampaikan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar mampu menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala-pahala puasa, mampu menahan diri dari syahwat yang tidak terkendali, dan memohon kepada Allah agar puasa yang kita lakukan, agar Al-Quran yang kita baca nantinya menjadi syafaat pada hari akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan di dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Mari ibu-ibu dan segenap pemirsa kita membaca doa memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kami selalu mendapatkan ampunan, kasih sayang dan rahmat-Mu. Berikan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah keikhlasan di dalam kami melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kami menjalaninya karena iman, kami menjalaninya karena mengharapkan pahala dari-Mu ya Allah. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu menjadikan jiwa dan raga kami ini turut berpuasa. Kami mampu menahan lisan, pandangan, pendengaran, tangan, kaki dan kemaluan kami, serta mampu menata hati dan pikiran kami agar selalu mendapatkan rahmat dan ridha-Mu dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk orang-orang
yang meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk kami. Dan janganlah kami dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bisa mendatangkan murka-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang saleh. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang Engkau muliakan di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, jadikanlah puasa Ramadan yang kami jalani nantinya menjadi amalan yang Engkau terima dan menjadi syafaat pada hari akhir kami. Berikanlah keberkahan kepada jamaah kami, berikanlah kebaikan kepada mereka, berikanlah kemuliaan kepada keturunan kami, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami atas nama diri, keluarga, dan atas nama Yayasan Cinta Yatim dan Du'afa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan berkah kita, kemuliaan kita peroleh di Ramadan tahun ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.